adik-adik, selamat datang di Batam Kids Worship. Yeay! Nah, kakak yang bertanya, bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Luar biasa. Kakak yakin adik-adik semua sangat bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan pada hari ini. Nah, karena pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk kita semua karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik siap? Siap bersemangat? Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini. Di kesempatan ibadah Batam Kids Worship ini, kami dapat memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kami ingin bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom adik-adik. Wow. Kita hari ini memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kita percaya Yesus sangat baik bagi kita. Yesus adalah kekasih jiwa kita. Amin. Kita hari ini mau bergoyang, mau menari-nari untuk Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari gimana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semuanya siapin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Lebih lagi kita katakan, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Semua siapin gendangnya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semuanya dengan gendang ku puji dengan kecapi. Kecapinya mana? Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Semuanya bernyanyi. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Semuanya adik-adik di sini, siapa yang disayang sama Tuhan? Angkat tangannya. Mana nih? Belum ada yang angkat tangan. Siapa yang disayang Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Kita semua disayang Tuhan. Amin. Katakan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Semua yang disayang. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Katakan, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Semuanya lebih lagi gerakan tangannya. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan.
puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi katakan, glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Wow, haleluya. Sungguh besar dan sungguh mulia pengorbanan Tuhan untuk kakak, adik-adik, mama, papa, untuk kita semua. Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan untuk kita semua. Ada nggak adik-adik yang mau mengorbankan nyawanya untuk teman-temannya? Mungkin kita nggak berani, tapi Tuhan mengorbankan nyawanya supaya setiap kita tidak diikat dengan dosa, tapi kita semua bisa lepas. Bahkan hari ini kita bisa memuji, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun itu kita bisa menyembah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka hari ini kalau adik-adik hari ini menyembah bersama-sama, berikanlah seluruh hatimu, sepenuh hatimu. Karena kita tahu pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Bahkan kita sendiri gak bisa membalas Tuhan selain untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pengorbanan Tuhan, untuk hadirat Tuhan yang boleh memenuhi kami sepanjang hari. Bahkan hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengingat lagi Tuhan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, amin. Dan Kau dekat, oh Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh mulia Engkau Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita semua indah di mata Tuhan, amin. Lebih lagi kita katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, katakan, dan Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat, oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, oh berharga Kau Tuhan dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
adik-adik, pengorbanan Yesus begitu besar. Dia rela disalibkan, dia rela dipaku tangannya yang sangat sakit. Dia sangat menderita, tapi dia tahu dia bisa menyelamatkan anak-anaknya, kita semua, kalau dia melakukan hal itu, sehingga dia rela. Sehingga hari ini kita bisa menyebut dia Bapa, hari ini kita bisa menyebut dia sahabat kita. Itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini adik-adik, mari dalam penyembahan kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan bagi hidup kami. Kami bisa hidup hari ini memuji, memuliakan Tuhan. Itu semua karena penderitaan Tuhan di kayu salib. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Yesus terima kasih, Yesus terima kasih. Mari angkat tanganmu adik-adik, katakan. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik, kami senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik pada sore hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Amin. Amin. Iya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, yang menyelamatkan kami. Engkau sayang dan Engkau cinta kepada kami. Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur ada firman Tuhan sore hari ini untuk kami semuanya. Roh Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita akan baca dari Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 48. Saya akan baca firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas,
engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Adik-adik, saya mau sampaikan kepada adik-adik. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa yang terakhir sebelum ia disalibkan. Di Taman Getsemani, Yesus bersama dengan muridnya, dia ingin dan rindu sekali ditemani oleh murid-murid. Tuhan Yesus berkata, "Hai murid-muridku, temani saya, mari kita berdoa." Murid-murid termasuk Petrus ada di dalamnya. Dia ikut menemani Yesus. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, mereka berdoa. Tetapi mereka lemah, tidak kuat, tidak tahan, lebih enak tidur, tertidur mereka. Lalu Tuhan Yesus datang katakan, "Berdoalah." Sampai 3 kali Tuhan Yesus melihat murid-murid semuanya tertidur lalu bangun berdoa, tidur lalu bangun berdoa sampai 3 kali. Ketiga kali tiba waktunya sudah semakin dekat. Pada waktu itu Yesus sudah merasakan orang yang akan mencium dia, yang menyerahkan dia ke tangan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, sebentar lagi akan tiba waktunya. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus bilang, "Hai murid-murid, mari kita pergi. Sudah dekat. Orang yang menyerahkan saya sudah dekat." Mereka bangun. Ketika mereka bangun, lalu mereka melihat ada rombongan orang banyak datang. Termasuk Yudas di depannya. Yudas itu adalah murid Tuhan. Yudas itu dipilih Tuhan. Tetapi Yudas memberikan hidupnya, memberikan dirinya untuk dipakai oleh iblis. Setelah Yudas bertemu sama Yesus dan murid-muridnya, lalu Yudas Iskariot mencium Yesus. Tuhan Yesus tahu, inilah cara Yudas untuk menyerahkan Yesus ke tangan para imam-imam. Kepada orang ahli Taurat, orang Farisi yang merindukan untuk Yesus ditangkap. Karena mereka iri hati. Mereka tidak senang kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu, Yesus ditangkap dan Yesus dibawa. Yesus ditangkap dan dibawa kemana? Waktu Yesus ditangkap, murid-murid, ada apa ini? Bagaimana ini? Wah, salah satu murid Tuhan, dia emosi. Dia langsung ambil pedangnya, dia itu telinganya murid para pengikut, para imam-imam itu. Petrus potong telinganya, putus dan jatuh. Lalu Tuhan katakan, "Sarungkan pedangmu itu." Dia ambilnya itu, telinganya jatuh, kembali ditempelkan Tuhan. Telinga yang sudah putus bisa lengket kembali. Kalau bukan karena Tuhan, mana mungkin? Ini sudah disaksikan oleh tentara-tentara Romawi yang datang mau menangkap Yesus. Tapi karena mereka iri hati, mereka tidak melihat mujizat itu. Yesus segera mereka bawa, digiring, diperhadapkan Yesus kepada siapa? Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Di sana Yesus mulai diejek, dihina, direndahkan, sama sekali tidak dihargai. Adik-adik, apakah adik-adik mengerti, merasakan bagaimana sakitnya kalau diejek, direndahkan dan dihina? Siapa yang pernah di sini diejek oleh temannya? Enak atau tidak? Tidak enak. Diejek, direndahkan, dihina, dipermalukan. Semua yang tidak baik diberikan kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak pantas untuk dibuat seperti itu. Tapi itu semua diterima Yesus. Setelah ditangkap di Taman Getsemani, dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Lalu Yesus dihadapkan lagi kepada siapa? Kepada Pilatus. Seakan-akan Tuhan Yesus itu penjahat yang besar. Waktu diperhadapkan kepada Pilatus, diperiksa apa kesalahan Yesus ini.
diperiksa, ditanyai. Pilatus tidak mendapatkan satu pun kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Tidak ada satu kejahatan yang dilakukan Yesus. Tapi mereka ini mempertahankan. Dia ini mengganggu banyak orang. Yesus ini berkata dia ini anak Allah. Wah, pokoknya mereka tuh mengejek Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan, tekanan semua itu Tuhan Yesus tanggung. Mengapa Tuhan Yesus harus menanggung itu? Siapa yang mengejek Yesus pada waktu itu? Orang yang mengejek Yesus itu termasuk kita lah sebenarnya. Ya, kita lah sebenarnya yang mengejek Yesus, yang menuduh Yesus, yang mengatakan Yesus dia anak Allah. Dia katakan, bait Allah runtuhkan, 3 hari akan dibangun. Jadi Yesus ini betul-betul sama sekali dibuat seperti orang-orang betul-betul penjahat yang tidak ada harga dirinya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, mari belajar kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Yesus itu orang rendah hati. Semua kejahatan sudah dituduhkan kepada Yesus. Orang rendah hati tidak gampang untuk tersinggung atau sakit hati. Itulah kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menerima semua yang jahat. Saya tidak mau sampaikan satu persatu yang jahat. Tapi sudah kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan semua yang jahat itu. Dan kitalah yang membuat Yesus disalibkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Adik-adik pernah diejek oleh orang lain? Pernah dihina? Pernah disakiti? Semuanya itu Tuhan sudah tanggung. Ya, semuanya itu Tuhan Yesus sudah tanggung. Pilatus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, satu kesalahan pun tidak didapati pada Yesus. Tuduhan-tuduhan, bahkan hukuman yang harus dihukumkan kepada Yesus, harus disalibkan Yesus. Ini tidak pantas untuk dilakukan karena tidak ada kesalahan. Bagaimana seandainya kalian dituduh orang yang jahat, lalu hukumannya kalian harus hukuman berat. Kalian bisa sakit hati atau tidak? Bisa sakit hati. Kita bisa tidak terima. Karena aku tidak lakukan, kenapa aku harus dihukum? Kenapa aku harus dipenjara? Semua yang lebih jahat, yang lebih jahat, yang lebih jahat, Tuhan sudah alami semuanya. Padahal Tuhan Yesus satu kali pun tidak pernah berkata yang jahat. Kita sudah sering gak berkata yang jahat? Oh, sering sekali ya. Bohong, menipu, mengejek orang, itu sudah kita lakukan semuanya. Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita. Oleh sebab itulah dia harus ditangkap, diperhadapkan dengan banyak orang. Bahkan hukuman untuk Yesus pun dikatakan, salibkan dia. Ya, pada waktu sudah diselidiki oleh Pilatus, Tuhan Yesus tidak didapati kesalahannya. Kemudian dia dihadapkan lagi kepada Herodes. Lalu Herodes, wah ketemu, oh ini rupanya Yesus, iya. Sudah lama aku ingin mau ketemu dia. Mau lihat kayak mana orangnya. Oh ini dia rupanya. Herodes bilang tak apa sama Yesus. Tapi Yesus tenang saja. Sesudah dari Herodes, kembali lagi diperhadapkan kepada Pilatus. Di tangan Pilatuslah penentuan Yesus harus disalibkan atau tidak. Pada waktu itu Pilatus katakan, saya tidak menjumpai kesalahan pada Yesus. Tapi orang banyak katakan, salibkan dia, salibkan dia. Bahkan ada orang yang jahat karena membunuh dan memberontak. Orang itu dibebaskan. Tapi Yesus harus disalibkan. Dan ada 2 orang penjahat yang harus digantung bersama dengan Yesus. Dan 2 penjahat ini, satu orang mengakui, Yesus, kalau engkau sudah sampai di Firdaus, pada waktu Yesus sudah disalibkan ya, Tuhan ingatlah saya. Yang satu lagi berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Di atas kayu salib pun Yesus masih dihina orang penjahat. Di atas kayu salib Yesus waktu digantung. Dan 2 di kanan kiri, 1 dari yang digantung masih menghina Yesus.
itulah kita. Yang menghina Yesus di atas kayu salib itu kita itu. Yang suka mengejek, yang tidak menghormati Yesus, kita. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, dia tidak membenci siapapun, termasuk Yudas Tuhan tidak benci. Lalu Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia tahu saatnya akan tiba. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa Yesus di atas kayu salib. Mungkin kalau kita tidak mau berdoa seperti itu ya, tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Sejahat-jahatnya teman buat sama kita, tidak usahlah kita balas. Sudah ditanggung Tuhan Yesus semuanya itu. Kalau kita masih sakit hati dan sedih, percayalah, datang sama Yesus. Pasti Yesus mengobati kita, menghibur kita. Karena Tuhan Yesus guru kita sudah ngalami. Ya kan? Tuhan Yesus sudah alami. Tuhan Yesus sudah menerima semua. Bagaimana ejekan orang, bahkan pakaiannya pun ditarik, disobek. Ya, tidak ada satu hal pun yang mereka hargai dari hidup Yesus. Tapi Tuhan Yesus menerima semuanya itu dengan hati yang tertuju kepada Bapanya. Sehingga di atas kayu salib Yesus boleh berkata, Bapa, ampunilah mereka. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan sudah menerima penderitaan dan puncaknya dia disalibkan. Sekarang apa yang kita mau buat untuk Tuhan Yesus? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita semua mari ikut dia. Ikut Tuhan Yesus dan belajar dari Tuhan Yesus. Kalau kita diejek, diganggu oleh teman, tidak usahlah balas. Karena Tuhan katakan pembalasan itu bukan hak kita. Kalau kita balas, kita ya sudah sama. Tapi pembalasan itu haknya Tuhan. Ya, ingat anak-anak, ingat adik-adik, Tuhan Yesus mau kita selalu berbuat yang baik dan yang benar. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia selalu berbuat baik dan yang benar. Meskipun orang mengejeknya, tapi Tuhan Yesus tetap berbuat baik dan yang benar. Akibatnya, lihat, Yesus setelah dia mati, lubang kubur tidak bisa menahan dia dalam kuburan. Pada hari ketiga dia bangkit. Orang-orang yang mau mengikut Yesus akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Yesus hidup, kita juga akan hidup. Ini yang membuat kita bersuka cita. Sekarang saya mau tantang. Siapa dari adik-adik yang mau memberikan respon sebagai tanda terima kasih Tuhan Yesus? Engkau mati karena dosaku. Engkau mati karena kejahatanku. Sekarang aku merasa sayang kepada Tuhan. Aku mencintai Tuhan Yesus. Sekarang saya mau tanya, siapa dari adik-adik yang mau? Tuhan, aku mau ikut Yesus. Bahkan mungkin dari adik-adik ada yang mau, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu. Aku mau menjadi hamba Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu disakiti. Sekarang saya bangkit Tuhan, mau menjadi pemberita Injil. Aku mau memberitakan firman Tuhan. Supaya banyak orang mengikut Yesus dan mengalami damai dan sukacita. Di sini saya mau tanya, siapa yang mau? Nah, mau semuanya? Melayani Tuhan? Betul? Yunis mau? Nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Oh, kayak mama katanya. Dia mau kalau sudah besar nanti kayak mama menjadi pastor melayani Tuhan ya. Karena apa? Karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Kita sayang meskipun Yesus diolok-olok orang, diejek orang, difitnah orang, dijelekin orang. Tapi kita tetap cinta kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tetap sayang. Sebagai tanda kita sayang kepada Tuhan Yesus, kita tidak suka berbuat yang jahat. Ya, kita suka berbuat yang benar dan yang baik karena Tuhan Yesus contoh hidup saya. Amin. Anak-anak yang di rumah yang menyaksikan acara ini, mari pada sore hari ini, siapa dari anak-anak yang mau? Tuhan Yesus, Engkau baik sekali, tapi dituduhkan yang jahat kepadamu. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Aku mau ikut Yesus. Aku sayang kepada Tuhan Yesus. Aku berjanji mau hidup baik seperti Tuhan Yesus. Tidak mau berbuat yang jahat. Tetap mengikut Yesus. Hari ini anak-anak siapa yang mau? Tuhan, aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau sayang kepada Tuhan Yesus. Aku tidak mau lagi jelekin temanku.
Aku tidak mau lagi omong kotor. Aku tidak mau lagi menyakiti orang lain, melawan mama papa, melawan kakak adik, berbuat yang jahat saya tidak mau lagi Tuhan. Saya tidak mau, saya mau sayang sama semua orang. Karena saya tahu Tuhan menghendaki itu untuk saya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini waktunya. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Supaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengampuni. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami anak-anak. Kamilah anak-anak yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Karena kami sering berbuat yang jahat, kami memberontak, kami melawan, kami menghujat, kami menghina. Semua yang jahat sudah kami lakukan Tuhan. Kami sadar rupanya kami yang berbuat jahat itu. Makanya Tuhan Yesus menanggung dosa kami supaya kami jangan dihukum. Hari ini kami mau Tuhan ikut Engkau. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa saya Tuhan. Saya tidak mau lagi berbuat yang jahat. Saya kasihan, saya sayang kepada Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Bahkan kalau sudah besar kami ada yang mau jadi hamba Tuhan. Mau melayani Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sayang sekali kepada kami. Semua anak-anak yang di rumah angkat tanganmu. Terima Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya membuka hati. Aku undang Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Tinggal dalam hidupku. Jadikan aku anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, tuliskan namaku di kitab kehidupan sorga yang kekal. Apabila Tuhan panggil saya pasti masuk sorga. Karena Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hidupku. Untuk memimpin saya. Hidup benar setiap hari. Aku berjanji Tuhan. Rajin berdoa. Doa itu bicara kepada Tuhan. Aku rajin baca Alkitab supaya firman Tuhan mempengaruhi pikiranku sehingga saya sanggup berbuat yang benar dan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang di rumah, kita sangat bahagia karena kita merasakan Tuhan Yesus sudah tinggal dalam hidup kita. Kita bisa bergembira dan kita pengikut Yesus. Selalu berbuat baik dan yang benar. Ini saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan, hidup baik dan benar. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik. Nah, ketemu lagi nih kita. Setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 22 ayat 46. Oke, sebelum kita menghafal, kita harus baca dulu ya. Kita baca pelan-pelan. Lukas 22 ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, sekali lagi ya. Lukas 22 ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, setelah kita udah baca, sekarang kita ngapain nih? Iya dong, sesuai dengan namanya ayat hafalan. Jadi sekarang kita akan menghafalnya ya. Adik-adik semuanya yuk bangkit berdiri karena kita mau menghafal ayat hafalan kita mau bergerak buat ayat hafalan ini, oke? Oke. Dimulai dari Lukas 22. Lukas dimulai dari huruf L. Jadinya kayak gini. Lukas, gini ya, L. Lukas 22 ayat 46. Ini ada 6 ya adik-adik. Oke, sekali lagi kita coba ya. Lukas 22 ayat 46. Oke, kita sekarang ke isinya. Bangunlah. Nah, jadi kan orang kalau misalnya sebelum bangun pasti tidur. Jadi kita tidur baru bangun. Jadi bangunlah dan berdoalah. Berdoanya lipat tangan, tutup matanya. Supaya kamu jangan jatuh
Jatuh berarti kita jangan sampai ke bawah ya. Jangan terlalu berlarut-larut dalam pencobaan. Jadinya kita jatuhnya setengah aja. Jatuh ke dalam pencobaan. Oke? Sekali lagi kita coba. Lukas 22 ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, sekarang karena tadi kita sudah menghafal, kita coba versi normal, kecepatan normal. Kita coba ya. Lukas 22 ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yeay, semuanya udah bisa? Oke, ini saatnya challenge. Kalau misalnya tadi kita udah kecepatan normal, sekarang kita kecepatan yang bukan abnormal, tapi sedikit lebih cepat. Oke? Siap-siap semuanya? Are you ready? Oke, kita mulai ya. Lukas 22 ayat 46. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yeay, tepuk tangannya. Puji Tuhan, semuanya harus ingat ya, dari hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, bulan depan, sampai selama-lamanya. Oke, adik-adik, sekarang kita sudah selesai menghafal ayat hafalan kita. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya dapat adik-adik berikan dengan men-scan QR code yang ada di adik-adik semuanya, atau juga bisa ke nomor rekeningnya, ada juga tuh di layarnya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kakak ajak semuanya untuk bersatu di dalam doa. Sebelum berdoa kan kita harus tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami yang sudah boleh beribadah. Tadi Tuhan, bahkan sekarang ini juga sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang kami mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang memberi. Biar Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan juga untuk kemuliaan, bahkan juga perluasan pelayanan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kedua orang tua kami sebagai salur berkat untuk kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Dan untuk adik-adik semuanya yang siap memberi, katakan amin, haleluya. Oke adik-adik, jangan khawatir, jangan risau. Ibadah kita telah selesai pada hari ini. Tapi jangan lupa, kalau misalnya kita nih bakal ketemu lagi di Batam Kids Worship pukul 5 sore setiap hari Jumat. Ingat ya, setiap hari Jumat jam 5 sore di Batam Kids Worship. Bye adik-adik semuanya, Tuhan Yesus memberkati.